Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzil mir rabbil alamin. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa ridha ikhlas di dalam kita bersolawat. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Takzim, Ustaz muliakan. Kita sudah tahu bahwa apa yang dinamakan kitabnya orang muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang sudah menyempurnakan dari Taurat, dari Zabur, Taurat, Injil. Kemudian disempurnakan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini pun Allah menjaga kemuliaan daripada kitab ini. Allah jaga semuanya. Dan tidak ada kitab setelah Al-Quran. Ini sudah yang paling terakhir. Dijaga kemurniannya daripada Al-Quran ini. Disebutkan dalam surat Waqiah yang sering kita baca. Innahu laqur'anun karim. Innahu sesungguhnya laqur'anun. Quran ini karim adalah yang mulia. Di antara Zabur, Taurat, Injil sudah sempurnakan Al-Quran yang paling mulia. Di dalam Al-Quran ada semua sejarah-sejarah yang terkandung dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan ini merupakan suatu tuntunan buat kita semua agar kita selamat dunia juga selamat di akhirat. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian fi kitabin maknun, fi kitabin dalam kitab ini maknun yang terpelihara di mana? Di Laut Mahfuz. Terpelihara kemurniannya, kemuliaannya. La yamasyuhu, karena dijaga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini la yamasyuhu, tidak ada orang yang bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali mereka yang sedang atau dalam keadaan bersuci alias wudu. Tidak asal sentuh-sentuhan Al-Quran. Dalam keadaan batal kita nyentuh Al-Quran, kita ambil Al-Quran, tidak bisa. Maka disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Ini dalilnya. Dalilnya mana? Kalau misalkan kita nyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan harus wudhu dulu. Makanya mereka yang dalam keadaan datang bulan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak ada yang boleh menyentuhnya illal mutahharun, kecuali mereka yang suci. Kenapa dijamin seperti ini? Tanzilun mir rabbil alamin, tanzilun, karena diturunkannya mir rabbi, dari Tuhan Allah yang menguasai semua semesta alam, langsung dari Allah. Turunkannya wahyu ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di situ sebutkan semuanya bagaimana penurunan wahyu dalam Al-Quran ini pertama kali, di mana semua ada sejarahnya. Afa bihadzal hadisi
Apakah atas berita dengan adanya Al-Quran ini, antum kalian ini mudhinun, menganggap remeh? Sebutkan antum mudhinun, apakah kalian anggap remeh? Apakah antum anggap remeh ini? Jangan. Kemudian Al-Quran ini bukan merupakan suatu omongan dongeng belaka, bukan. Tetapi segala sesuatu yang akan terjadi. Sampai saking pentingnya di situ al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasri, surga sampai merindukan salah satunya dalil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Ada lagi dalam suatu hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah man ta'allamal Quran, yang mau belajar dengan Al-Quran kemudian mengajarkannya. Saking pentingnya dalam kita menggali kitab yang dinamakan Al-Quranul Karim. Maka di sini sebutkan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzil mir rabbil alamin. Kemudian ada beberapa keistimewaan di dalam kita membaca Al-Quran. Salah satunya adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Dari kegiatan ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita memperoleh suatu pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi daripada manfaat yang paling utama. Allah akan senantiasa memahami niat kita di dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita membaca kitab suci ini. Walaupun kita tengah terbata-bata di dalam membacanya, atau saat kita membaca taktik-taktik, tetapi Allah lebih menghargai tapi daripada mereka-mereka yang nggak mau belajar membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan mohon kepada Allah, mohon kepadaku, aku akan memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala mereka-mereka yang bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi. Ini pertama. Jadi memperoleh pahala dari Allah. Yang kedua, dalam manfaat kita membaca Al-Quran, atau di dalam kita senang menggeluti Al-Quran, adalah kita diselamatkan saat nanti penghisapan di akhirat, di yaumul hisab. Di mana nanti ketika derajat orang dia menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran, dinaikkan apalagi pada saat penghisapan di hari kiamat kelak, derajat kita akan diangkat ke tempat, yakni di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Kenapa keluarga dan kepercayaan Allah? Siapa yang rajin, yang sayang sekali dengan Al-Quran, artinya dia sayang dan cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini digambarkan atau dilukiskan bahwa mereka adalah cinta pada Allah. Fadkuruni adkurkum. Siapa yang dekat denganku, aku akan lebih dekat dengannya. Waskuruli, dengan abad, dengan mentaati atau merasa dirinya kita selalu bersyukur di hadapan Allah. Waskuri wala in kafartum. Waskuri wala takfurun. Kemudian, dan janganlah kita berbuat suatu keingkaran, menjalankan suatu kemaksiatan dengan apapun yang kita lakukan. Ketika kita rajin di dalam membaca Al-Quran, maka kita akan dijauhkan dengan hal-hal seperti ini. Maksiat jauh. Segala sesuatu yang berbau kezaliman, kebatilan, jauh dari kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kemudian dengan kita membaca Al-Quran ini akan menjadi obat terbaik saat kita sakit. Obat yang terbaik saat kita sakit. Di saat kita dalam keadaan apapun, kita membaca, diri kita menjadi tenang. Andai kata kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita husnul khatimah, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang rajin membaca Al-Quran waktu mudanya, seketika dia tua, dijauhkan, dijamin oleh Allah tidak akan pikun. Tidak akan pikun. Makanya mereka yang hafiz Quran, jenazahnya, kain kafannya tidak akan busuk. Utuh semua, apalagi
jenazah, apalagi jasadnya, apalagi segala sesuatu yang ditanam. Segala bentuk momen-momen yang akan bisa menghancurkan, menjadi azab di alam barzah akan ditendang semua dengan kekuatan Al-Quran. Mereka yang ahli membaca Al-Quran. Kemudian rumah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota keluarga kita yang berada di rumah dengan membuka dan baca Al-Quran, maka Masya Allah sebar cahaya terang benderang. Nurukum na nuri, suatu cahaya yang akan bisa menerangi keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga syakinah, menjadi keluarga yang terpelihara, dijauhkan dari segala musibah. Mereka yang ahli di dalam membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata. Kemudian dijauhkan kita dari apa? Dari iblis. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan dijauhkan dari iblis. Banyak sekali keistimewaan. Baca Al-Quran dengan benar, tartil, tajwidnya bagus. Masya Allah, hati kita terasa tenang. Adem hati kita. Kemudian dengan keistimewaan kita membaca Al-Quran ini, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala kekejaman dunia, dicukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita, bermanfaat dunia, bermanfaat di akhirat, bisa melunas segala amanah kita. Semua berkah daripada apa? Ya, kita rajin membaca Al-Quran. Rajin memahami maknanya, penafsirannya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat hati ini menjadi tenang. Ketenangan hati ini bisa membawa kita ke dalam suatu jenjang sehingga kita menjadi walhanitina, yaitu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita beribadah, di dalam kita fikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berisi ilmu pengetahuan tentang apa dalam Al-Quran ini akan membawa kita ke dalam suatu jenjang pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, di dalam kita menjalankan suatu hal yang banyak sekali fadilahnya. Baca Al-Quran, pemaknaannya begini-begini, kita terapkan dalam suatu kehidupan, kita realisasi, langsung dipraktekkan. Just ini yang penting. Apa yang kita lakukan ini pasti akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqam mahmudah, diangkatnya. Kemudian yang terakhir, dengan manfaat kita membaca Al-Quran ini adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagus ketika kita baca Al-Quran, meskipun dalam satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim. Kemudian kita berdoa. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan kekuatan Al-Quran. Kekuatan kita membaca Al-Quran. Saking ampuhnya di dalam Al-Quran ini sampai timbullah suatu keistimewaan bahwa Al-Quran nanti, terutama surat Amr yang kita baca, rajin kita baca, nanti akan hidup dan menemani kita di dalam alam barzah, di dalam kita kesepian. Istri meninggalkan kita, anak yang kita cintai meninggalkan, semua meninggalkan kita. Kecuali apa? Kecuali rahmat Allah, syafaat baginda Rasulullah. Kemudian amaliyah ketika kita membaca Al-Quran akan menemani kita. Marilah, dengan kekuatan apapun yang terjadi, ingat dalam suatu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa amalah. Kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Lebih-lebih nanti menjelang bulan Ramadan, tadarusan, ayo kita darus. Jangan karena ada hinaan kamu tidak bisa membaca, kini kita minder dan tidak kita membaca. Belajar, kita belajar. Kesempatan dari sekarang kita belajar. Pas nanti bulan Ramadan kita pas bisa. Jadi pas nanti bulan Ramadan kita pas fasih.
Ma'asyiral muslim muslimat rahimat Tuhan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan satu ayat ini innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, ini merupakan suatu bisa menerangi kita, persiapan kita di dalam menjelang bulan Ramadan. Usyaikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah ahli ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.